Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya melabuhkan hatinya ke Partai Persatuan Pembangunan. P3 resmi memberikan kartu tanda anggota kepada Sandiaga Selasa kemarin. Sandiaga disebut bakal menempati posisi strategis dalam struktur kepengurusan P3 di tingkat pusat. Perihal posisi yang akan dijabat oleh Sandiaga akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional pada Jumat 16 Juni besok. Sebelum resmi bergabung dengan P3, Sandi memang telah beberapa kali hadir dalam acara partai berlambang Ka'bah tersebut. Sandi sendiri mengaku telah berkonsultasi dengan Presiden Jokowi sebelum memutuskan untuk bergabung dengan P3. Bergabungnya Sandiaga Uno dengan Partai Persatuan Pembangunan memantik tanya, akankah Sandi diusung menjadi calon wakil Presiden Ganjar Pranowo? Tim TV One mengabarkan. Kami bersilaturahmi erat dan 2 bulan terakhir lebih dalam proses penjajakan. Alhamdulillah hari ini saya diterima di keluarga besar P3 dan saya akan membersamai P3 untuk memperjuangkan apa yang saya temui di masyarakat, yaitu menginginkan agar kepemimpinan ke depan memfokuskan kepada isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat kita, terutama di bidang ekonomi, bagaimana pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi UMKM, membuka lapangan kerja. Walaupun alhamdulillah pembangunan ini telah mencatat hasil yang luar biasa, tapi masih ada kelompok masyarakat yang menggantungkan harapannya kepada P3 untuk memperjuangkan P3 sebagai partai yang memperjuangkan ekonomi umat, partai yang menjaga harga-harga bahan pokok dan juga mengendalikan kesejahteraan agar terus meningkat. Saya merasa bersyukur dan mudah-mudahan hari ini hari awal yang membawa berkah. Aduh, itu kalau saya di situ gemes sih, kayak langsung, Pak, jadi gimana Pak? Pak, bener nggak Pak mau jadi cawapres gitu kan? Cuman kan belum mau atau enggak ya, atau belum lah, setidaknya belum ada statement lebih lanjut soal langkah politiknya ketika Sandiaga Uno sudah bergabung dengan P3. Cuman kan isu-isunya memang dari kemarin kan begitu ya yang kita dengar ya. Kita jangan berasumsi lah ya, kita coba tanyakan kepada memang tupoksinya, analis politik gitu ya, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Mas Winato Wijaya, ini analis politik dari Carta Politika Indonesia. Selamat pagi Mas Toto. Selamat pagi. Sehat Mas hari ini? Harus sehat selalu. Aduh, Sehat, Mas. sehat. Langsung saja Mas, melihat saat ini sudah terjawab labuhan hati dari seorang Sandiaga Uno adalah ke P3. Betulkah ini kemudian nanti akan diusung sebagai cawapres dari P3? Karena ya kita tahu bersama bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini gitu. Ya, sebetulnya ini kan menjawab hal-hal yang sudah terbaca sebelumnya. Karena pada saat akan keluar dari Gerindra pun kan memang bacaan orang Sandi akan masuk ke P3. Dan orang memang mengkaitkan ini dengan momen menuju Pilpres 2024. Harus diakui dalam konteks karir politik, kalau Sandi ada di Gerindra, selama masih ada Pak Prabowo yang masih berambisi maju nyapres, agak sulit kan kemudian cawapresnya lagi-lagi dari Gerindra, dan itu kan hanya mengulang 2019. Tidak akan ada segmen baru yang bertambah. Sehingga hipotesa pertamanya memang ini dimulai perpindahan partai ini dengan keinginan Sandi untuk maju di Pilpres 2024, entah menjadi capres atau cawapres. Dan ketika masuknya ke P3 ini belakangan, setelah P3 sudah menyatakan dukungan kepada Ganjar, pilihannya kan kemudian juga menjadi sempit ya. Hanya kemungkinan menjadi cawapres Ganjar. Misalnya tidak mungkin menjadi cawapresnya Mas Anies dalam posisi ini. Tetapi apakah sudah bisa dipastikan bahwa Sandi akan menjadi cawapresnya Ganjar? Saya pikir masih sangat kompleks. Karena kalau kita lihat dalam pertarungan yang cenderung ketat saat ini misalnya antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau kita ibaratkan main kartu nih, orang akan hati-hati untuk keluarin kartu as bernama cawapres. Mereka akan saling terlebih dahulu. Belum lagi variabel kita masih harus menunggu koalisi Ganjar ini akan menarik partai apa lagi. Artinya kan setelah permanen jumlah partainya kemudian dipastikan masuk dalam koalisi, baru mereka biasanya memutuskan cawapres. Karena cawapres ini kan harus
disepakati oleh semua partai. Misal kalau PKB masuk misal gitu atau Golkar, tentu saja mereka kan juga akan meminta haknya untuk menempatkan kadernya menjadi cawapres. Jadi saya lebih pada kesimpulan pada titik ini Sandi sudah menambah bargainingnya untuk bisa mendapatkan posisi menjadi cawapres. Peluangnya menjadi terbuka karena memang modalnya Sandi ini untuk menjadi cawapres sudah ada elektabilitas tinggi sebagai cawapres. Bahkan di survei saya terakhir bulan Mei, Sandi masih ada di posisi nomor 1 untuk menjadi Betul, berulang cawapres. kali. Dengan keberadaan menjadi kader P3, kader partai tertentu, bargainingnya menjadi lebih tinggi lagi karena partailah yang juga punya saham ya untuk meminta nama cawapres. Pada titik itulah kita bisa simpulkan. Oke, bargainingnya tinggi, nama-nama cawapres kan di bursa minimal ya di survei-survei, salah satunya di surveinya Mas Toto juga kan ada beberapa nama begitu. Nah sambil menunggu momen Oktober gitu ya, kira-kira kalau sosok Sandiaga Uno, ini akan menyasar audiens seperti apa, target-target seperti apa, atau pemilih-pemilih siapa yang sebelumnya, mungkin di periode sebelumnya, adalah pemilih yang loyal terhadap Sandiaga Uno? Ya, kalau kita kaitkan dengan misalnya bagaimana Sandi bisa menjadi variabel komplementer buat Ganjar ya, kan dia dalam koalisi Ganjar gitu kan. Memang menarik, Sandi ini bisa menjadi variabel komplementer buat Ganjar dibandingkan Erick Thohir misalnya. Ya. Karena kalau Sandi ini walaupun sekarang adalah bagian dari pemerintahan Jokowi, bahkan dianggap sebagai loyalis Jokowi, dan bukan rumornya ya, Mas Sandi mengakui bahwa ini didasarkan restu dan pengetahuan Pak Jokowi juga untuk masuk dalam P3. Tapi basis elektoralnya Sandi itu sebetulnya basis yang agak berseberangan dengan Pak Jokowi. Karena dulu dia calon wakil presidennya Pak Prabowo. Lalu sebelumnya adalah wakil gubernurnya Anies Baswedan yang mereka dulu ketika berpasangan dianggap berseberangan dengan kubunya Jokowi misalnya di Pilkada DKI. Kalau kita ingat Sandi itu kuatnya di kalangan emak-emak. Yang cenderung misalnya basisnya itu tidak berbeda dengan basisnya Jokowi. Sandi ini lumayan kuat misalnya di Sumatera, selain memang karena dia lahir di Riau gitu ya. Sandi juga lumayan kuat di Sulawesi, yang Pak Jokowi tidak terlalu kuat, Mas Ganjar juga tidak terlalu kuat, karena misalnya ada representasi Sandi sebagai orang Gorontalo. Jadi memang kalau dilihat dari sisi variabel komplementer, selain Sandi memang elektabilitasnya tinggi sebagai cawapres, dia bisa menutupi daerah-daerah dan segmen yang Ganjar cenderung lemah. Di sisi lain jadi menarik memang kalau kita lihat misalnya pengaruh Jokowi sangat besar nih restunya untuk Pilpres 2024 misalnya. Dan kita tahu Jokowi ini kan sangat economic minded ya. Jadi kalau melihat ada nama Prabowo dan nama Ganjar, latar belakangnya kedua-duanya tidak terlalu ekonomi banget nih. Pak Prabowo ya betul pebisnis tapi lebih kuat latar belakang jenderalnya misalnya. Mas Ganjar lebih kepada politisi atau organisatorisnya. Bukan tidak mungkin loh, makanya Pak Jokowi seperti dalam skenario politik yang kita lihat sekarang, ada dua nama yang paling sering disebut. Ada Sandiaga Uno dan Erick Thohir, karena kedua-duanya mungkin dianggap bisa melengkapi Ganjar dan Prabowo dalam konteks memberikan sentuhan ekonomi tersebut. Iya, Mas Toto, tapi kan tadi Anda sampaikan bahwa sebenarnya basis pemilih Sandi ini ya mereka yang bertolak belakang dengan Presiden Joko Widodo. Tapi saat ini Sandi kemudian telah merapat bergabung dengan P3. Akankah ada perubahan pengaruhnya terhadap elektabilitas Sandi, Mas? Yang pasti P3 dan Sandi bisa mengalami simbiosis mutualisme ya. Yang pertama, P3 kan kita tahu dalam beberapa pemilu terakhir surveinya agak turun ya. Salah satunya disebabkan karena tidak pernah punya magnet elektoral yang adalah tokoh yang kemudian bisa dimajukan di capres atau cawapres. Ini menurut saya bisa jadi wow effect tersendiri buat P3. Apalagi kalau kita lihat Sandi ini ada kekuatannya ada di basis pemilih Islam. Jadi sebenarnya nyambung gitu. Dan buat Sandi juga ini kan bisa jadi kendaraan. Kalau kemarin Sandi hanya bisa bergerak tanda kutip ya makin dikenal, menarik hati dari pemilih itu dalam konteks kunjungan kinerja kerjanya saja sebagai seorang menteri pariwisata gitu. Tetapi ketika sekarang sudah menjadi kader dari P3 yang saya dengar kemarin Pak Mardiono bahkan sudah eksplisit juga menyatakan mendorong Sandi menjadi cawapres. Dia punya waktu dan ruang lebih untuk bergerak turun ke bawah
atas nama bacawa pres tadi, atas nama kader partai, di situ ruang dia untuk berbicara mengenai hal-hal lain. Salah satu keunggulan dia kan dia punya kemampuan ekonomi dan latar belakang pebisnis yang luar biasa ya. Kalau hanya dalam atas nama paragraf kan terbatas ruang dia untuk berbicara seperti itu. Jadi menurut saya kendaraan P3, posisi dia sebagai kader juga memungkinkan dia untuk turun ke bawah dan bicara lebih banyak dibandingkan dengan posisi dia sebelumnya hanya sebagai menteri. Oke, kita bicara ini Mas Toto, tadi partai kan pemilik saham begitu ya. Toh pimpinan dan elit partai juga nanti siapa yang akan menentukan capres-cawapres yang diterima oleh koalisi begitu. Hitung-hitungannya Mas Toto nih sekarang gitu ya. Apa yang akan bisa mendorong Sandi jadi cawapres atau apa yang mungkin bisa menghambat Sandi jadi cawapres? Iya, masuk ke dalam sebuah partai ini bisa menjadi faktor pendongkrak bergaining sebagai capres-cawapres, bisa juga malah menutup peluang. Misalnya saya melihat apa yang terjadi pada Ridwan Kamil, masuknya dia di Golkar ini malah agak menutup peluang dia untuk jadi capres-cawapres. Kenapa? Karena dia masuk di partai yang ketumnya punya ambisi untuk jadi capres. Dan keputusan Munasnya sudah mengatakan Erlangga akan menjadi capres. Sehingga ketika RK masuk di situ, dia mau tidak mau akan mematuhi itu. Sandi agak berbeda, masuk dalam sebuah partai yang kita tahu Pak Mardiono kayaknya sih tidak akan menempatkan dirinya menjadi capres atau cawapres. Sehingga di situ peluang dia menjadi terbuka. Jadi kalau dalam konteks hubungan antara P3 dengan PDI Perjuangan atau saham P3 yang dimiliki dalam koalisi Ganjar, Sandi sudah menaikkan bargaining position-nya ketika menjadi kader P3 karena Pak Mardiono nggak akan mengajukan dirinya. Yang bisa menjadi penghambat adalah kalau nanti ada partai lain yang masuk nih, partai yang lebih besar dibandingkan P3 dalam koalisi Ganjar misalnya, dan meminta jatah yang sama, bahwa ketumnya atau kadernya untuk menjadi cawapres. Dan biasanya yang partainya lebih besar itu merasa sahamnya juga lebih besar. Disitulah faktor penghambat dari Sandi ketika sudah jadi kader P3 untuk bisa menjadi bacawa pres. Ya, tapi kan terlebih kan kalau kita lihat gabungnya Sandi ke P3 ini tentu efeknya bagi partai adalah efek elektoral. Tapi apakah kemudian juga bisa membuat dampak positif juga untuk Sandiaga Uno, terlebih lagi kan batasannya sempit Mas. Ya dia hanya bisa menjadi cawapres ya bagi Ganjar saja, koalisi P3 dan juga PDIP gitu. Ya, kalau dilihat dari survei kan memang tahun lalu kita bicara 3 nama yang kuat, ada Ganjar, Prabowo, dengan Anies. Kalau mau jujur 4 bulan terakhir ini mengkerucut menuju 2 nama ya. Hampir semua lembaga survei menempatkan Mas Anies di peringkat 3 dan posisinya agak jauh. Sehingga orang mengatakan peluang untuk menang ini sekarang mengerucut pada Ganjar dan Prabowo. Dan kita tahu pilihan Sandi dalam konteks ini ya hanya Ganjar. Kenapa? Karena Pak Prabowo satu partai. Jadi memang posisi Sandi dalam konstelasi terkini hanya memungkinkan dia untuk menjadi calon wakilnya Ganjar. Jadi menurut saya itu pilihan yang tepat. Oke. Sudah tepat nampaknya gitu ya. Karena pertanyaan besar juga di publik, apakah kemudian juga ada kemungkinan untuk bergabung juga kepada Prabowo atau tidak gitu ya. Satu lagi Mas Toto, kalau memang tadi kan Mas Toto masih berpikir kalau misalnya ada partai-partai lagi yang bergabung dengan koalisinya Ganjar, mungkin itu kan menjadi penghambat. Tapi dengan kehadiran Sandi, apakah juga itu bisa menarik gitu ya keinginan partai-partai lain untuk bergabung ke koalisi Ganjar? Iya, kalau kita bicara Sandi sudah menjadi kader P3, tapi belum resmi menjadi calon wakil Presiden Ganjar, belum diputuskan. Saya pikir itu memang masih dilihat positif lah oleh partai-partai lain. Bahkan mungkin partai-partai lain ada yang akan makin berlomba nih. Ayo cepet-cepet nih sebelum diputusin Sandi menjadi cawapres nih. Kita masuk sehingga kita sodorkan terlebih dahulu begitu. Tapi buat Sandi yang paling penting adalah dia tidak usah pusingin gitu bagaimana partai-partai lain masuk atau tidak, dan jangan juga jadi faktor penghambat karena takut ada saingan gitu ya. Sandi yang paling penting kan adalah bagaimana dengan sudah punya jaket baru warna hijau, dia punya ruang lebih luas untuk bergerak, dia tingkatkan saja elektabilitas tinggi-tingginya sehingga ketika disimulasikan dalam pasangan Ganjar Sandi ini kemudian akan dilihat sebagai simulasi yang paling mungkin untuk menang. Kalau itu yang terjadi, mungkin partai lain juga akhirnya realistis untuk menerima Sandi walaupun dia bukan kadernya, karena pada dasarnya kan partai yang ingin masuk dalam koalisi seorang capres-cawapres
itu tujuannya untuk menang. Jadi tugasnya menurut saya adalah Sandi gas gigi 5 sekencang-kencangnya, tunjukkan dia memang dalam simulasi pasangan suaranya tertinggi, saya pikir itu akan jadi bargaining terkuat, terlepas nanti partai apapun yang masuk. Oke. Baik. Terima kasih Mas Toto buat diskusinya pagi Terima hari kasih. ini. Sama-sama. Ya, selamat Menarik. Terima kasih beraktivitas banyak, Pak Toto. kembali. Sehat-sehat Mas Toto. Salam sehat.